Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Video kali ini kita akan berbicara soal investasi miras atau penjualan miras atau apapun namanya yang akhir-akhir ini sedang diperdebatkan oleh masyarakat. Seperti biasa, ada yang pro, ada juga yang kontra. Nah, di akhir video saya akan memberikan pandangan saya pribadi. Awalnya saya sebenarnya juga sempat terpancing melihat berita-berita yang beredar di media sosial bahwa negara melegalkan investasi miras di seluruh Indonesia. Ternyata setelah saya baca perpresnya hanya 4 tempat saja, Sulawesi Utara, NTT, Bali, dan Papua, yang mana memang mayoritasnya adalah non-muslim. Dan di perpresnya juga disebutkan bahwa itu pun harus mempertimbangkan budaya dan kearifan lokal. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, miras. Nah, kalau kita berbicara soal miras atau khamar ini, pembicaraannya tentang barang atau produk yang diminum. Dan memang sejak dulu hingga sekarang, bahkan sampai hari kiamat, khamar itu haram. Jadi menurut saya pribadi ya, memang negara tidak dalam upaya dan tidak berhak melegalisasi miras dalam artian menjadikan barang yang haram, miras ini, menjadi sesuatu hal yang halal. Indonesia masyarakatnya adalah mayoritas muslim. Itu yang pertama, miras sebagai barang atau produk yang diminum. Kemudian yang kedua, penjualan miras. Nah, ternyata kebanyakan memang mengatakan menjual khamar itu haram hukumnya, tapi ternyata ada juga ulama yang mengatakan bahwa menjual khamar itu boleh, tidak haram. Salah satunya adalah Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir dan merupakan salah satu ulama yang sangat terkemuka di dunia Islam. Bahkan beliau membolehkan orang Islam yang menjual khamar di tempat-tempat yang mayoritas non-muslim. Di negara-negara barat tadi beliau contohkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan perpres investasi miras tadi, teman-teman sekalian, ternyata investasi tersebut hanya dibolehkan di beberapa tempat saja. Sulawesi Utara, NTT, Bali, Papua, yang memang mayoritas non-muslim. Jadi kesimpulannya, teman-teman sekalian, sebenarnya pemerintah bisa mengikuti pendapat mazhab Hanafiyah dengan alasan seperti yang saya sebutkan tadi tentunya. Apalagi memang di negara kita ini, presiden tidak hanya mengurus umat Islam saja. Ada juga saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Misalnya, saudara-saudara non-muslim di Nusa Tenggara Timur yang sangat menggantungkan hidupnya dengan menjual miras. Karena mereka memang tinggal di masyarakat yang rata-rata banyak mengkonsumsi miras. Dan saya pribadi tidak mau terlalu terburu-buru menilai terlalu dalam. Karena saya tidak dalam posisi pemerintah, apalagi presiden. Betapa sulitnya menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana semangat dari sila kelima Pancasila. Nah, akhirnya penilaian saya pribadi lebih cenderung tidak sependapat dengan perpres investasi miras tersebut. Karena ini tentu akan membuka keran-keran kejahatan yang lain. Belum lagi akan ada orang-orang yang akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi itu pendapat pribadi saya lebih cenderung tidak sependapat dengan perpres investasi miras tadi. Tapi perlu saya tegaskan kepada teman-teman yang concern menolak, kalau kita menolak sesuatu atau tidak sependapat, jangan sampai dilandasi dengan kebencian terhadap penguasa yang sah. Karena kalau penolakan tersebut berdasarkan kebencian terhadap penguasa, kebencian politik, maka tentu ini bertolak belakang dengan semangat agama Islam yang rahmatan lil alamin, sebagaimana semangat dari channel ini. Salam harmoni. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.